Roma. Yes, dekat, sebenarnya dekat kalau dari Milan. Mau ke sana? Cuma 9 jam. 9 jam nyetir. Dekat itu Bapak Ibu, cuma seharian. Foto langsung pulang. Besoknya pingsan. Oke, di Milan itu di Italia itu ada beberapa kota yang ini ikonik. Pertama Roma, Milan, Pisa, Venice, dan Florence. Ada 5. Berarti Menara Pisa yang Yes. Paling bagus menurut saya Florence karena memang happening banget, kotanya rame gitu. Tapi ramenya tuh rame yang ya nanti. Kemudian nanti di Milan, kemudian ada Milan. Milan ini pusat fashion modenya, makanya ada Milan Fashion Week. Kemudian ada New York Fashion Week, London Fashion Week, dan Paris Fashion Week. Ada bener, kemarin ada Citayam Fashion Week udah selesai ya. Ada lagi nggak ya kira-kira ya? Seru loh sebenarnya. Medan Fashion Week. Bukit mana Mbak? Bukit Tanjung. Tanjung Balai. Kemudian ada Venice. Venice ini terkenal dengan gondolanya. Karena dia memang satu-satunya kota di Italia yang dibangun di atas laut gitu. Jadi pada zaman dulu sampai sekarang bahkan di Venice itu bukan daratan. Tapi di bawah-bawah Venice itu adalah kayu-kayu yang ditumpuk-tumpuk jadi satu, diikat, kemudian jadi daratan pada zaman dulu, Bapak Ibu. Jadi makanya sampai sekarang Venice pun tiap tahun pasti turun ininya, air lautnya. Jadi dia turun terus, karena daratannya turun, air lautnya naik gitu ya. Makanya sempat banjir waktu COVID kemarin, tapi karena canggih ininya pemerintahnya, sehingga banjirnya sudah teratasi. Kemudian dari 2,5 jam dari Milan ada Venice. Kemudian ada 4 jam dari situ ada Pisa, Menara Condong Pisa, salah satu keajaiban dunia dulu ya. Kalau di sekolah-sekolah dikasih tahu Menara Condong Pisa gitu. SD, benar. Menara Condong Pisa ini dia di pedesaan. Jadi karena Italia ini tropis, jadi bangunannya tuh pakai batu bata, tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Dan dia di pedesaan yang Menara Pisa tadi. Dan kemudian ada Florence, Pisa, Venice, dan Rome. Roma itu yang paling paling besar. Dan di Roma itu juga kita sebenarnya kalau ke sana bisa mengunjungi salah satu negara terkecil di dunia, yaitu Vatikan. Benar sekali Pak. Nah di Vatikan ini juga capital of copet. Karena banyak sekali copetnya di Vatikan ini. Kemudian nanti Bapak Ibu hati-hati ya selama di Milan. Jadi kita dari parkiran kita akan jalan kurang lebih 800 meter menyusuri ini. Sebenarnya jalannya nggak belok-belok gitu ya, cuma tinggal lurus saja dari parkiran. Kayak kemarin ke Strasbourg gitu ya, tapi jalannya lebih lebar. Kemudian di Milan ini public toiletnya terbatas. Satu ada di samping Duomo. Di samping Duomo itu ada public toilet berbayar €1. Kemudian kedua bisa di McD atau di KFC. Tapi biasanya kalau di McD itu tangga ke atas toiletnya dijaga petugasnya. Kita harus beli dulu gitu ya. McD lokasinya pas di depan Duomo. Kemudian ada KFC yang harus dicoba, itu di lantai 2. Bedanya adalah KFC di sini dia tidak ada nasi ya pastinya. Kemudian pakai gravy, saus gravy sama mashed potato biasanya seperti itu. Kemudian toiletnya juga ada jadi ketika nanti kita jalan dari parkiran, kita akan melewati 2 McD. McD yang pertama yang dekat dengan parkiran,
McD yang kedua pas di depan gereja Duomo. Nanti yang McD kedua itu biasanya toiletnya dijaga petugasnya, bukan toiletnya ya, tangga ke atasnya kalau mau ke toilet. Yang McD pertama tidak, gitu. Jadi nanti saya tunjukkan tempat-tempat yang bisa ke toilet gratis, atau nanti bisa ke Starbucks Reserve, gitu ya. Atau juga ada di Primark di lantai 3 biasanya ada, kalau tidak ditutup ya. Tapi biasanya sekitar situ banyak banget mall-mall, itu juga banyak Bapak Ibu toiletnya. Kemudian nanti ketika di Duomo, di gereja Katedral Duomo itu Bapak Ibu akan ada banyak orang yang itu kan biasanya banyak burung-burungnya tuh. Kalau punya snack-snack bisa dibawa buat foto, atau nanti di situ ada orang yang akan ngasih jagung gitu. Kalau Bapak Ibu ambil jagungnya, paling nggak Bapak Ibu harus ngasih 1 atau 2 euro. Kalau diminta lebih dari situ nggak usah dikasih. Kemudian ada orang-orang yang berkulit hitam biasanya dari Nigeria, itu mereka akan ngasih gelang persahabatan katanya. Dia bilang friendship bracelet gitu ya. Terus nanti kalau udah dikasih, Bapak Ibu pakai diminta 10 euro gitu. Jadi kalau mau beli kasih aja 1 atau 2 euro, kalau tidak ditolak saja dengan halus. Gitu ya. Kemudian nanti di Milan itu walaupun banyak copet cenderung aman karena banyak polisinya juga. Polisi nanti di sekitar situ akan banyak banget, dan ini ya, tapi kita nggak boleh lengah. Di tempat penyeberangan pun copet biasanya bisa beraksi gerombolan. Mereka ikut pura-pura nyebrang, yang satu distract, yang satu ngubek-ngubek tas kita gitu. Jadi tasnya taruh depan saja, hati-hati, bukan menakuti tapi memang seser